Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Tumbas Kelor. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Tumbas Kelor adalah santet yang membunuh satu keluarga penuh dengan cara yang mengerikan. Masing-masing mereka ada yang sakit demam hingga tubuhnya kurus kering, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan yang paling parah adalah perutnya membesar seperti orang hamil. Dan kalaupun si korban tidak terbunuh, maka ia akan menjadi gila seumur hidup. Pekalongan 1980. Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marzina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana ia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang pekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja bernama Mbak Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbak Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbak Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat. Sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Marsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5, yaitu Pak Suryo, Ibu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbak Cungkir. Mbak Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbak Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah
tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsina akan mudah untuk terkena serangan. Jadi tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Jungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seseorang tidak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo masih penasaran siapa orang itu sebenarnya. Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapat serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumahnya. Hari kedua serangan santet. Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah orang yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus selengkap dengan 5 paku karat. Alhasil Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. "Malam ini bakal ada yang diikat." Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia. Pasalnya ia belum mendapati seorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh
dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk sholat istihoro terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istihoro untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tidak sedap seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya selama ia berada dalam rumah, ia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun ketika dia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba, brak, sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, darah. Ia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah ia buka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullah. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti seseorang dengan melompat-lompat di lantai. Seketika tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, Ibu, lagi apa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin tanamannya," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya yaitu Pak Suryo. Selain itu wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Bu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin." Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun di saat dirinya baru membalikan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" Ibu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Ternyata Ibu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya yaitu Pak Suryo ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu.
Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun, pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu mau bunuh aku?" Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, lagi apa kamu?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Hari ketiga serangan santet. Keesokan harinya tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbak Jungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Alhasil Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbak Jungkir lagi. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbak Jungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbak Jungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbak Jungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapat serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbak Jungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbak Jungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbak Jungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbak Jungkir hanya terdiam. Mbak Jungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. "Nggak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu udah teriak-teriak kesakitan." Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung atau membesar. "Astagfirullah, Ibu." Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya makin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina. Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbak Jungkir untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbak Jungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbak Jungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Mbah, ini Romo, Mbah." "Masuk," ucap Mbak Jungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbak Jungkir sedang duduk sambil menghisap rokok.
Apa yang terjadi dengan ibumu, nak? Mbah, perut ibu membesar. Itu ulah santet, ucap Mbah Cungkir. Bagaimana ini, Mbah? Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang akan dilakukan oleh Mbah Cungkir, namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung. Ayo nak, mumpung belum telat. Mau kemana, Mbah? Magelang, mau mengobati ibumu, ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. Ibumu terkena santet tumbes kelor. Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo makin sakit. Ia tidak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo sembari mengusap kepala Romo. Ia berkata, "Kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu." Jelas Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina kepada seseorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum pernah ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tidak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet tersebut. Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Suryo. Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini, ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang berkisar 3 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri, sedangkan Bu Marsina ia berada di bagian belakang bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sering menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu. Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang berpergian, ucap Mbah Cungkir. Loh, emang bisa, Mbah? Bisa. Santet bisa dilakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun kamu tidak usah khawatir, mobil kita dalam keadaan aman. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan.
sebentar lagi sampai. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbak Cungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. "Ada apa kamu kesini?" tanya kakek tua itu. "Santet itu menyerang salah satu penduduk desa," jelas Mbak Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. "Jangan sama aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet," jelas kakek tua itu. Mbak Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. "Bawa masuk," ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan. Romo, Mbak Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan. "Santet ini namanya tumpes kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang?" tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, "Ada yang iri dengan usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Ia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Pecahkan di depan pintu," ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut. Akhirnya Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Prak! Setelah pecah, telur itu berisi. "Pak, banyak cacingnya!" teriak Romo. Pak Suryo dan Mbak Cungkir yang tidak percaya akan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung atau membesar. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, ia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Namun dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Ia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya.
Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua itu usai dioleskan, Mbak Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah dipecahkan, "Ah, belatung," ucap Mbak Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbak Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, masih berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tidak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbak Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga, Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbak Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbak Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbak Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan." Mbak Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbak Cungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbak Cungkir, sedangkan Romo, ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu rumah beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian Mbak Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbak Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbak Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang makin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran kepada Mbak Cungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina. Mbak Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun Mbak Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu. Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya pengobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbak Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.